Setelah menonton video ini, silakan untuk komentar, suka, bagikan, dan klik subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar Cokers Channel semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Eka yang akan membagikan video pembelajaran prakarya. Baiklah semuanya, apa kabar? Mr. harap kalian semua baik-baik saja ya. Tetap sehat dan tetap semangat untuk mempelajari mata pelajaran prakarya kelas 9, dan kita sudah sampai pada pembahasan di bab 6. Apa saja yang akan kita bahas? Silakan simak video pembelajarannya bersama-sama. Prakarya kelas 9 dengan materi utama instalasi listrik rumah tangga. Marilah kita review apa yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Pada bab sebelumnya kita ketahui bahwa listrik atau kelistrikan merupakan sesuatu yang timbul disebabkan karena terdapat muatan listrik. Sedangkan muatan listrik yang timbul terjadi disebabkan adanya pergeseran antara elektron dan proton. Kilatan petir ataupun percikan api yang terdapat dalam instalasi listrik merupakan akibat adanya loncatan elektron yang mengalir pada sebuah media penghantar. Berdasarkan sumber listrik yang dihasilkan, sistem kelistrikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber listrik AC atau arus yang bolak-balik dan sumber listrik DC, arus yang searah. Setelah mengetahui itu semua, Mister ingin bertanya kepada kalian apa pengertian dari instalasi listrik dan bagian-bagiannya apa saja ya? Untuk membahas pertanyaan tersebut, marilah kita simak materinya bersama-sama. Akan tetapi sebelum kita membahas materinya, marilah kita ketahui dulu tujuan pembelajaran di video kali ini. Setelah menonton video kali ini, kalian dapat menjelaskan pengertian instalasi listrik rumah tangga, dan juga kalian dapat mengidentifikasi bagian-bagian dan fungsi komponen instalasi listrik rumah tangga. Mari kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian instalasi listrik. Instalasi listrik adalah rangkaian terintegrasi yang menghubungkan sumber listrik menuju rumah masyarakat dengan media penghantar atau konduktor. Berikut ini merupakan satuan-satuan yang umum digunakan dalam sistem kelistrikan. Yang pertama arus listrik yang dinyatakan dengan huruf I, kemudian yang kedua tegangan atau beda potensial, yang ketiga frekuensi yang dinyatakan dengan huruf F, dan yang keempat daya listrik yang dinyatakan dengan huruf P, dan yang terakhir adalah energi listrik yang dinyatakan dengan huruf W. Apa itu arus listrik? Arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar tiap satuan waktu. Satuan arus listrik adalah ampere. Kemudian tegangan atau beda potensial merupakan perbedaan potensial listrik pada sebuah penghantar dan dinyatakan dalam satuan volt atau V. Frekuensi merupakan banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu periode waktu tertentu. Dinotasikan dengan huruf F dan dinyatakan dengan satuan Hertz atau Hz. Daya listrik merupakan besarnya arus listrik dan tegangan listrik yang mengalir pada sebuah penghantar, dinotasikan dengan huruf P dengan satuan Watt atau W. Energi listrik merupakan besarnya arus dan tegangan listrik yang mengalir pada sebuah penghantar tiap satuan waktu, dinotasikan dengan huruf W dengan satuan Joule atau Watt Hours, WH. Berikutnya kita bahas pembahasan yang kedua, yaitu bagian-bagian dan fungsi komponen instalasi listrik rumah tangga. Komponen yang pertama adalah meteran listrik, bergainszer atau kWh. Merupakan komponen kelistrikan yang berfungsi sebagai pembatas daya yang digunakan oleh konsumen dan juga perhitungan daya yang digunakan oleh konsumen setiap bulannya. Dan yang kedua ada pengaman listrik atau sekring, yaitu bagian penting yang berfungsi sebagai pengaman instalasi listrik apabila terjadi hubungan arus pendek pada jaringan atau beban dengan cara memutuskan arus listrik. Ada dua jenis pengaman listrik atau sekring. Yang pertama jenis lebur atau sekring fuse. Cara kerjanya, kawat di dalam sekring melebur dan putus jika terjadi hubungan singkat pada jaringan atau peralatan instalasi.
Dan jenis sekring yang kedua adalah jenis thermal atau MCB. MCB atau Miniature Circuit Breaker bekerja dengan sistem thermal atau panas. Komponen yang ketiga adalah kabel listrik. Kabel listrik merupakan bagian dari instalasi listrik yang berfungsi untuk menghubungkan antara peralatan yang satu dengan peralatan lainnya. Ada dua jenis kabel listrik. Yang pertama, kabel NYA. Kabel NYA merupakan kabel inti tunggal yang berisi satu kawat tunggal dengan selotip PVC. Jenis kabel yang kedua adalah kabel NYM. Kabel NYM merupakan kabel inti tunggal yang berisi antara 2 sampai 4 inti kawat tunggal. Komponen yang keempat adalah saklar. Saklar merupakan komponen yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan lampu atau tombol on-off. Ada dua jenis saklar. Yang pertama adalah saklar tunggal. Saklar tunggal merupakan saklar yang hanya mempunyai satu buah tombol on-off dalam satu saklar. Jenis saklar yang kedua adalah saklar majemuk. Saklar majemuk merupakan saklar yang mempunyai tombol on-off lebih dari satu tombol dalam satu saklar. Dan kita menuju komponen yang terakhir adalah stop kontak. Stop kontak merupakan bagian terminal akhir yang terdapat dalam rangkaian instalasi listrik rumah tangga. Stop kontak dibagi menjadi dua macam, yaitu stop kontak yang tertanam di dinding atau tembok, dan stop kontak yang kedua adalah stop kontak yang dipasang pada permukaan dinding atau tembok. Bagaimana? Cukup mudah kan materi pembelajaran kali ini? Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari Mr. Eka. Jangan lupa bagi kalian untuk mengklik subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar Coker Channel semakin berkembang. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye!